Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ariyanti, D1A1171158, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Baik, langsung saja, saya akan menceritakan tentang sejarah perkembangan pertanian pada peradaban manusia. Nah, asal mula pertanian, banyak cerita-cerita mengenai perkembangan pertanian pada peradaban manusia. Misalnya pada cerita yang pertama, yaitu di dalam kepustakaan kuno terdapat cerita bahwa penemu kegiatan pertanian ialah Kaisar Cina Shenmu. Ketika itu ia melihat rakyatnya menyukai memakan daging sapi dan daging ayam dari hasil perburuan mereka, serta mengumpulkan biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan. Namun semakin lama rakyatnya semakin bertambah dan lingkungan atau hasil alam pun tidak sanggup untuk uh, mencukupi kehidupan mereka. Oleh karena itu, Kaisar Cina Shenmu berinisiatif mencetuskan gagasan membuat suatu alat pengolah tanah dari sebilah kayu yang ditajamkan dan ditempelkan pada suatu tongkat. Itulah model bajak yang pertama, dan dengan bajak tersebut ia menyuruh rakyatnya untuk mengolah tanah dan menanam jawawut. Nah, jawawut ini tidak hanya dimakan langsung oleh rakyatnya, tetapi juga dimakan oleh dibuat dijadikan sebagai makanan sapi dan ayam. Kemudian cerita yang kedua, yaitu konon katanya pada zaman dahulu, mungkin sekali dua kali sewaktu kaum ibu menyiapkan makanan secara kebetulan beberapa biji-bijian yang terbuang berkecambah dan tumbuh menjadi tanaman yang menghasilkan. Nah, Nah, kejadian itu menimbulkan keinginan para ibu untuk eh, menanam kembali sebagian biji-bijian yang mereka kumpulkan dari lapangan, dan muncullah usaha bercocok tanam sebagai salah satu kegiatan pertama pertanian. Nah, demikian pula sebagian hewan dari hasil perburuan mereka yang selama ini mereka hanya gunakan sebagai permainan. Akhirnya hewan tersebut dipelihara dan dikembangbiakkan dan lama kelamaan menjadi usaha peternakan yang kemudian menjadi usaha peternakan pertama yang diimbangi dengan bercocok tanam sebagai kegiatan pertanian. Untuk cerita yang ketiga, usaha bercocok tanam buah-buahan pertama yang tercatat dalam sejarah dikemukakan melalui orang-orang Babilonia kuno yang telah mengetahui bahwa pohon kurma yang apabila digunakan tepungnya, mereka memukul-mukulkan pohon kurma tersebut. Namun untuk pohon yang tidak menghasilkan, mereka berpikiran pohon tersebut mandul karena tidak mampu untuk berbuah. Pada waktu itu mereka belum mengetahui bahwa pohon yang mandul itu bukanlah mandul, melainkan pohon yang berbunga jantan. Nah, selang beberapa waktu kemudian terungkaplah pengetahuan bahwa pohon kurma itu ada dua jenis, yang mereka menamakannya berumah dua. Nah, pada suatu ketika, pada mulanya mereka memusnahkan semua tanaman yang tidak menghasilkan buah. Hal ini mengakibatkan pohon-pohon yang biasanya berbuah berguguran putiknya, dan tahulah mereka bahwa pohon yang mereka sangka tidak berguna karena mandul itu memegang peranan penting dalam pembentukan buah. Nah, hal itu menyebabkan naluri petani bekerja dan berusaha membuat lebih banyak pohon yang subur dapat berubah menjadi buah dengan memukul-mukul tandan bunga dan dari pohon mandul
ke tandan bunga pohon yang subur. Nah, pekerjaan ini dilakukan petani sekaligus mengubah status pohon kurma dan sekumpulan tumbuhan yang hanya dimanfaatkan hasilnya menjadi sekumpulan tanaman yang ditingkatkan pemanfaatannya melalui pemeliharaan. Nah, usaha pemeliharaan terhadap makhluk hidup lain yang dilakukan manusia adalah ciri utama kegiatan pertanian dimulai. Nah, untuk cerita yang keempat yaitu eh, yaitu sejarah perkembangan pertanian pertama dengan penanaman dan pembudidayaan yang sesungguhnya baru terjadi pada tahun 7.000 sampai 10.000 tahun silam atau pada zaman neopolitik. Nah, pada zaman itu sejarah perkembangan pertanian secara relatif merupakan inovasi yang belum lama berselang diikuti dengan perkembangan peradaban manusia. Karena manusia semula pada saat itu hanya bertindak sebagai pengumpul makanan. Pada zaman purba bahkan manusia hanya menggunakan insting menjadi pengumpul hanya dengan menggunakan insting purbais. Nah, produksi pangan ini yang dilakukan yaitu sekitar tahun 7.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Kemudian semenjak berkembangnya zaman di dunia pertanian, nampaknya kelihatan berkembang secara sendiri-sendiri pada waktu yang jauh dan pada lokasi yang terpisah, beberapa tempat yang berlainan. Nah, secara praktis, setiap tanaman telah dikembangkan pada zaman prasejarah tersebut dicapai dengan dua cara. Yang pertama penjinakan dan yang kedua seleksi. Nah, penjinakan ini dilakukan dengan cara membawa beberapa spesies liar ke dalam budidaya atau pengelolaan tersebut. Kemudian seleksi dilakukan dengan cara penangkaran yang berbeda-beda dari spesies tersebut. Nah, manusia primitif juga pada zaman dahulu menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dengan menggunakan insting purbaisnya. Mereka menghilangkan tanaman racun yang berada pada singkong dengan cara merebusnya atau memasaknya terlebih dahulu. Nah, pada saat itu hal ini merupakan sesuatu teknik atau cara yang tidak mudah ditemukan begitu saja. Nah, untuk tanaman pertama yang dibudidayakan tidak diketahui secara tepat di manakah daerahnya ditemukan. Namun menurut bukti-bukti arkeologi tercatat dari sekitar 7.000 sampai 8.000 tahun yang lalu peninggalan sejarah didapatkan pada dataran-dataran tinggi yang terairi secara baik dari sungai-sungai Indus, Tigris, Efrat, dan Nil. Nah, peristiwa yang mendahulunya ini tentu berlangsung ribuan tahun sebelum itu. Kemudian cerita yang kelima, yaitu Asia Tenggara dengan geografinya yang beraneka ragam telah diduga merupakan lokasi yang layak sebagai tempat lahirnya pertanian primitif. Asia Tenggara dengan geografinya yang beragam mengakibatkan diversifikasi vegetasi dengan iklim yang lembut dan kemampuan untuk mempertahankan populasi yang stabil dengan ekonomi dari perburuan dan penangkapan ikan telah diduga merupakan lokasi yang layak sebagai tempat pertanian primitif. Nah, daerah ini teristimewa karena kaya akan tanaman-tanaman yang membiak secara vegetatif. Asal-usul pertanian primitif mungkin pada beberapa tempat di dunia secara tersendiri dan berkembang lewat penyebaran dan penyimpangan bentuk-bentuk tanaman baru pada
lingkungan yang juga baru. Ketika pertanian pindah ke daerah iklim yang lebih dahsyat, penanaman dengan biji merupakan teknik yang dominan menggantikan penanaman secara vegetatif. Nah, untuk cerita yang keenam yaitu pertanian datang pada dunia lama, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa dengan gerakan mengarah ke lembah sungai. Nah, ketika pertanian datang pada dunia lama Asia, Afrika, dan Eropa, gerakan mengarah ke lembah sungai, di mana dua bahaya yang terjadi di daerah tersebut yaitu kekeringan dan kebanjiran yang juga sekaligus harus diatasi. Nah, perubahan yang mereka lakukan yaitu dengan mempercepat inovasi untuk membuat irigasi dan budidaya tanaman serelia. Nah, teknologi baru pun telah diciptakan dengan menambah kebutuhan akan tingkat sosial yang lebih tinggi. Kemudian karya-karya besar yang dibutuhkan untuk membuat sungai menjadi berguna, bukannya hanya menjadi ancaman bagi manusia. Nah, keberhasilan teknologi ini dapat diukur dari populasi manusia yang didukung yang selalu meningkat. Baik, untuk perkembangan pertanian di beberapa lokasi yang berbeda. Nah, pada sekitar 8.000 tahun sebelum Masehi di Mesopotamia, berdasarkan bukti-bukti peninggalan artefak, para ahli sejarah bersepakat bahwa praktik pertanian pertama berasal dari Mesopotamia. Mesopotamia juga dijuluki sebagai daerah bulan sabit yang subur. Nah, pada waktu itu, daerah ini merupakan daerah yang sangat hijau dan subur. Sehingga berdasarkan suatu kajian, dari 56 spesies biji-bijian yang dibudidaya, 32 diantaranya berasal dari daerah ini. Adapun jenis tanaman-tanaman yang pertama kali dibudidayakan di daerah ini yaitu gandum, buncis, kacang Arab, dan jelai. Nah, peradaban kuno Mesopotamia melahirkan kebudayaan yang mempengaruhi kemajuan yang pesat di bidang pertanian kuno. Ekonomi kota berkembang dengan berlandaskan teknologi pertanian yang berkaitan pada kuli-kuli sebagai pusat kekuasaan, surplus yang sistem administrasi dan akuntansi yang didukung oleh terciptanya tulisan-tulisan yang merupakan awal kebudayaan. Nah, kebudayaan Mesir kuno yang berkembang pada saat itu menggunakan sistem drainase dan irigasi yang efektif serta mengembangkan alat pengolahan tanah berupa bajak kuno yang ditarik oleh tenaga manusia dan juga mengembangkan arit sebagai alat pemotong pada saat panen. Tanaman yang diusahakan di Mesir kuno ini antara lain tanaman hias, buah, dan sayur. Kemudian sekitar 7.500 tahun yang lalu di Tiongkok mulai dibudidayakan tanaman seperti padi, jewawut, kacang hijau, kedelai, dan kacang asuki. Kemudian padi dan sorghum, Kemudian untuk sekitar 6.000 tahun yang lalu di Amerika dikembangkan beberapa tanaman seperti jagung, labu, kentang, dan bunga matahari. Kemudian sekitar 5.000 tahun yang lalu di Afrika dikembangkan tanaman padi dan sorghum, dan 5.000 tahun yang lalu di Australia ditemukan pemeliharaan belut dan sistem penjebakan. Nah, pemeliharaan belut dan sistem penjebakan ini ditemukan pada tahun 1970-an sampai 1980-an ditemukan pada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa
pemeliharaan belut dan sistem penjebakan ikan ini sudah ada sekitar 5.000 tahun yang lalu. Nah, berikut adalah gambar-gambar mengenai perkembangan pertanian pada zaman dahulu. Yang pertama, gambar pertanian pada zaman Mesir kuno. Dan yang kedua gambar mesin pemanen bangsa Romawi yang ditarik oleh hewan atau tenaga hewan. Kemudian yang ketiga, gambar petani Inca menggunakan takla, sebuah alat pembajak tanah atau mengolah tanah. Kemudian yang keempat ada mural pada dinasti Han menggambarkan aktivitas pembajakan di Sendong. Nah, untuk perkembangan pertanian di Indonesia terbagi menjadi 3 zaman. Yang pertama yaitu pertanian pada zaman kerajaan, yang kedua pertanian pada masa penjajahan, dan yang ketiga pertanian sesudah kemerdekaan. Nah, pertanian pada zaman kerajaan. Pada zaman kerajaan, bertani merupakan kehidupan pokok rakyat dan bertani juga merupakan sumber penerimaan bagi pemerintah. Nah, perkembangan pertanian di Indonesia sebelum Belanda datang ditentukan oleh adanya sistem pertanian dengan sistem pertanian padi dengan pengairan yang merupakan praktik turun-menurun petani Jawa. Nah, sistem pertanian padi sawah ini merupakan upaya untuk membentuk pertanian menetap. Kemudian yang kedua, sistem pertanian pada masa penjajahan ada 7 tahap, ada 7 bagian. Yang pertama yaitu pada zaman POC atau zaman POC tahun 1600 sampai 1800. Kemudian yang kedua, zaman kekacauan dan ketidakpastian tahun 1800 sampai 1830 atau masa sewa tanah. Kemudian zaman tanam paksa 1830 sampai 1850. Kemudian zaman peralihan ke liberalisme tahun 1850 sampai 1870. Kemudian zaman liberalisme pada tahun 1870 sampai 1900. Kemudian zaman politik etik tahun 1900 sampai 1930. Dan yang ketujuh zaman depresi dan perang tahun 1930 dan 1900 sampai 1945. Nah, pada zaman penjajahan ini ditetapkan sistem sewa tanah. Nah, dalam sistem pemerintahan tradisional di Indonesia, rakyat mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan jenis komoditi apa yang akan mereka tanam. Namun meskipun demikian, rakyat membayar atau menyetorkan sebagian hasil usaha taninya kepada penguasa. Hal ini kemudian ditafsirkan oleh pemerintah yang berkuasa saat itu bahwa Belanda atau pemerintah Belanda adalah pemilik tanah, sedangkan petani adalah penyewa dari tanah tersebut. Pemikiran ini menganggap bahwa pemerintah sebagai pemilik tanah dan petani sebagai penyewa tanah menyebabkan petani diwajibkan membayar pajak bumi sebesar 2/5 dari hasil tanah garapannya. Nah, sejak masa sewa tanah diberlakukan, peredaran uang telah menyebabkan semakin ditingkatkannya produksi hasil dengan cara memperluas areal tanam. Sistem pertanian kontraktor ini ternyata telah berkembang pada masa tersebut. Kemudian ada yang dinamakan sistem tanam paksa. Nah, ketetapan kebijakan tanam paksa yang mewajibkan 1/5 luas tanah pertanian yang ditanami komoditas tersebut. Pada kenyataannya, banyak petani yang diwajibkan menanam lebih dari ketentuan yang ada.
mereka juga diwajibkan melakukan kerja wajib yang pada akhirnya menyebabkan pekerjaan usaha tani subsisten mereka terabaikan. Nah, mengenai pajak tanah yang seharusnya tidak dikenakan, justru pada periode tanam paksa ini malah dikenakan pendapatan pajak bahkan sampai meningkat. Kemudian sistem kerja paksa ini dijadikan pemerintah sebagai alternatif untuk mengurangi biaya produksi pabrik-pabrik gula pada saat itu. Nah, untuk rakyat dipaksa dan dikerahkan secara besar-besaran untuk bekerja dari awal penanaman sampai proses produksi di pabrik-pabrik. Nah, petani yang pada mulanya mempunyai kebebasan untuk menanam dan bekerja di tanahnya sendiri terpaksa harus bekerja sesuai dengan aturan yang diawasi ketat oleh pemerintah Belanda yang masuk sekitar abad ke-19 Masehi. Nah, pada saat itu juga untuk awal perbaikan kebijaksanaan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura, dilakukan pendirian Departemen Pertanian Hindia Belanda pada tahun 1905. Kemudian pada zaman penjajahan Jepang, pembangunan pertanian kurang mendapatkan perhatian karena pertanian pada saat itu karena pemerintah pada saat itu disibukkan oleh situasi peperangan atau situasi peperangan. Kemudian yang ketiga, zaman pertanian sesudah kemerdekaan. Nah, di zaman merdeka, pembangunan pertanian dapat ditelusuri berdasarkan periodisasi sejak Pra-Pelita tahun 1945 sampai 1969. Dilanjutkan di setiap pelita sejak pelita 1 sampai dengan pertengahan pelita 4 di bawah Kabinet Reformasi tahun 1998 sampai 1999 hingga di bawah Kabinet Gotong Royong. Nah, pada saat ini di Indonesia kita banyak menemukan berbagai sistem pertanian yang berbeda, baik efisiensi teknologinya maupun tanaman yang diusahakannya, yaitu misalnya sistem ladang, sistem tegal pekarangan, sistem sawah, dan sistem perkebunan. Nah, sistem ladang ini merupakan suatu bentuk peralihan dari tahap pengumpul ke tahap penanaman. Tanaman yang diusahakan umumnya tanaman pangan, misalnya padi, jagung, maupun umbi-umbian. Kemudian sistem tegal pekarangan. Sistem tegal pekarangan berkembang di tanah-tanah yang kering dan jauh dari sumber air. Sistem ini dikembangkan setelah menetap dengan tingkat pengelolaan yang juga rendah, dan tanaman yang diusahakan terutama tanaman yang tahan kekeringan dan pohon-pohonan. Kemudian sistem sawah yang merupakan sistem dengan pengolahan tanah dan pengelolaan air yang baik sehingga tercapai stabilitas biologi yang tinggi dan kesuburan tanah dapat dipertahankan. Nah, sawah ini merupakan potensi besar untuk produksi pangan baik padi maupun palawija. Di beberapa daerah, sawah juga diusahakan untuk tanaman tebu, tembakau, atau tanaman hias. Nah, sistem yang terakhir yaitu sistem perkebunan. Sistem perkebunan ini, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar, milik swasta, atau bahkan negara, berkembang karena kebutuhan tanaman ekspor seperti karet, kopi, teh, kakao, kelapa sawit, cengkeh, dan lain-lain. Inilah gambar-gambar alat-alat pertanian skala sederhana. Ada cangkul, ada alat garuk tanah, ada mesin pembajak sawah, bukan mesin,
Nah, inilah gambar alat-alat pertanian skala sederhana. Eh, Terdapat gambar cangkul, alat penggaruk tanah, kemudian petani sedang membajak sawah masih menggunakan mesin ternak, kemudian ada parang. Nah, eh, berikut alat-alat pertanian skala modern. Untuk skala modern, alat-alat pertaniannya sudah lebih canggih dan lebih mudah untuk membantu manusia dalam mengelola hasil pertaniannya atau tanahnya. Misalnya ada drone untuk menyirami tanaman, ada traktor, ada mesin pengolah tanah, kemudian yang terakhir ada uh, alat penanam padi. Nah, alat-alat pertanian skala modern ini semakin berkembangnya zaman pun akan semakin berkembang, semakin canggih dan modern, sehingga dapat memudahkan manusia dalam mengolah hasil-hasil pertaniannya. Saya kira demikian cerita mengenai perkembangan pertanian pada peradaban manusia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.